Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Together with me, Mr. John would like to make all the thing in English get easier. Kita akan belajar bahasa Inggris hari ini. Oke, about nominal and verbal sentence in simple past tense form. Oke, kita mau belajar kalimat nominal dan kalimat verbal pada tenses simple past tense. This material for English for 10th graders. Okay, let's just start our lesson today. Okay guys, we have learned about historical event, right? Kita sudah belajar tentang historical event atau peristiwa bersejarah. And then one of the lexicogrammatical features related to the historical event are nominal and verbal sentence. Jadi ciri-ciri bahasa atau bahasa yang dipakai itu menggunakan simple past tense. Nah, anak-anak sekalian harus belajar bahwa simple past tense itu tidak masalah ditambah verb 2, regular atau irregular. Nah, beberapa I found that for many years that some student get difficulty how to differentiate between nominal and also verbal sentences. Jadi ada beberapa siswa itu masih kesulitan bedakan kalimat nominal atau verbal ya. Jadi semuanya kadang digabung jadi satu dan Mister mau membantu itu. Okay, next. Okay guys, today's agenda, the first one is nominal sentence. We'd like to learn about nominal sentence and verbal sentences, transitive sentences, intransitive sentences, and then how to make a negative sentences for both nominal and verbal sentences. Okay, let's check it out for the nominal sentences. Okay guys, kalimat nominal. Apa itu kalimat nominal? Kalau dalam bahasa Indonesia itu kamu sering bilang, oke, saya seorang murid. In English, I am a student. Oke, kalau ini lampau, contohnya dulu kamu seorang bayi. Kalau dulu saya seorang bayi. Kalau dalam bahasa Inggris harus dikatakan I was a baby. Oke, seperti itu. I was a baby. Oke. So let's just take a look from the definition first. Kita lihat dari definisinya dulu. Nominal sentences is a sentence which applies to be as the verb and followed by a and a. Okay, adjective, noun, and adverbial. In Indonesian, the sentence mean using to be as adalah. Jadi kalimat yang menggunakan adalah. Dia adalah temanku. Dia adalah seorang pendusta. Nah, seperti itu adalah kalimat nominal. Saya berada di sini, itu kalimat nominal. Oke, saya tepat waktu loh, itu kalimat nominal. Nah, nanti kita lihat contoh-contohnya. Oke. Next. For example, jadi there are 3 kinds of nominal sentence based on the complements. Ada 3 macam kalimat nominal berdasarkan komplement atau pelengkapnya. Contohnya, I or she or he or she was a baby. Was ini dalam kalimat nominal. Kalimat nominal itu bedanya dengan kalimat yang lain atau kalimat verbal adalah penggunaan was sebagai kata kerjanya. So sometimes nominal sentences called linking verb with linking verb or being verb. Ini disebut being verb atau kata kerja dari bentuk be, to be, atau sering disebut juga linking verb. Kenapa disebut linking verb? Karena memberikan link arti. I was a baby. Oh, saya dulu seorang bayi. He was a baby. Jadi a baby ini bukan objek anak-anak. This is called complement. Jadi yang di belakangnya was, were seperti ini, kalau itu adalah a adjective, noun and adverbial itu disebut complement. Ini complement. Kenapa complement? Karena ini melengkapi arti siapa saya, melengkapi siapa dia. Oh, dia seorang bayi. Oke. Dalam kata benda, ingat, kalau komplemennya kata benda, maka was ini, was yang disebut being verb atau kata kerja yang dipakai dalam nominal, itu bermakna di bahasa Indonesia artinya adalah. Sekali lagi. Oke. Jadi kalimat nominal itu adalah kalimat yang menggunakan kata kerja dari to be. Karena kita belajar simple past tense, because we are learning simple past tense now, so we use two types of to be. The first one is was and were. Kita pakai was dan were karena simple past. Kapan menggunakan was, kapan menggunakan were? Was itu dipakai tergantung dari subjeknya.
I, he, she, it itu pakai was. They, we, you pakai were. Nah, bedanya dengan kalimat yang lain ada kata benda. Kalau di sini namanya setelah was atau were disebut komplement. Kalau ada noun maka ini disebut komplement ya. Maknanya di sini jadi adalah. We were there yesterday. They were there yesterday. You were there yesterday. Nah, kata to be ini maknanya berada. Oke, kita berada di sana kemarin. Mereka berada di sana kemarin. Kamu berada di sana kemarin. Jadi kalau di orang Indonesia mengatakan berada, ini kata kerja anak-anak. Mungkin hal yang baru buat Anda semua, tapi ini adalah kata kerja. Kata kerja apa? Being, verb. Oke. Jadi ciri khas dari nominal itu memang menggunakan being verb atau kata kerja jadi-jadian yang dibuat dari be. Oke. Nah, ini kalau di sini komplementnya noun, di sini komplementnya adalah adverb atau keterangan tempat. Oke. Komplement itu melengkapi. Kamu di mana? Di sana. Nah, kita nggak melakukan sesuatu terhadap di sana. Saya tidak melakukan sesuatu terhadap bayi. Beda kalau I love you, saya melakukan sesuatu terhadap kamu, yakni mencintaimu gitu, C. Nah, tapi kalau dalam nominal enggak. Contoh, I was a baby, saya nggak melakukan apa-apa terhadap baby. We were there, saya nggak melakukan apa-apa terhadap there. I was sad, saya tidak melakukan apa-apa terhadap sad. Sad ini adalah komplement, adalah penjelas dari kondisi saya sekarang. Maka disebut apa? Komplement pelengkap. Pelengkap ada 3 macam, kata benda, kata keterangan, dan kata sifat. Jadi disingkat ANA, adjective, noun, and adverb. Seperti itu ya. I was sad. Sad ini menjelaskan kondisi kita. Kalau kata kerja, kalau yang verbal sentence, subjeknya melakukan sesuatu terhadap objek. Subjeknya pasti melakukan sesuatu, bisa terhadap objek ataupun tidak perlu pakai objek. Contohnya, I study English. Nah, Englishnya itu dipelajari, bisa diubah-ubah jadi kalimat pasif. Kalau nominal tidak bisa. Kalimat nominal atau kalimat nomina tidak bisa dijadikan kalimat pasif. Itu ciri khas yang ketiga. Ciri khas pertama kalimat nomina menggunakan to be diikuti pelengkap. Pelengkap ada 3, adjective, noun, adverb. Oke. Ciri khas yang terakhir tidak bisa diubah menjadi kalimat pasif. Bagaimana kalau mau membuat kalimat yang negatif? Tinggal ditambah not. She was not. You were not. I was not sad. Not sad ini adalah komplement atau penjelas dari kondisi saya. Were not there. There ini adalah penjelas di mana saya. A baby itu menjelaskan siapa saya dulu, begitu. Jadi ini semua menggunakan komplement atau penjelas saja, tidak objek. Next, bagaimana dengan verbal sentence? Kalau nominal kan menggunakan was and were kalau simple past. Kalau nominal menggunakan komplement, adjective, noun, adverbial setelah was were. Bagaimana dan tidak bisa diubah jadi kalimat pasif? Bagaimana dengan kalimat verbal? Kalimat verbal sendiri harus kita bedakan. We have to differentiate into 2 type of transitive sentence and then intransitive sentence. Transitive sentence itu adalah sebuah kalimat yang seyogianya diberikan objek atau membutuhkan objek. Intransitive itu sebetulnya sudah tidak membutuhkan objek. Contohnya, I bought some sugar in the market last month. I bought ini menggunakan verb 2 irregular verb ya. SMP udah diajarin ya. Yang kedua, they played football with my friend yesterday. Ini menggunakan regular verb. Oke. Menggunakan regular tinggal ditambah ed, oke? Untuk membentuk verb 2. Oke. How about intransitive sentence? The baby cried last night. Bayinya nangis. Ya paling cuma bisa ditambahin keterangan terseduh-seduh, menangis di rumah, tapi nggak bisa ada objeknya. Ini namanya intransitive. Atau I fall from my bed. Saya jatuh dari tempat tidur. Itu keterangan tempat. Oke, I fall. Itu intransitive, tidak butuh objek. Jadi kalimat verbal sebetulnya apa? Verbal sentence is a sentence which begin with verbal. Kalimat verbal adalah kalimat yang
memulai kalimat setelah subjek menggunakan kata kerja. Kalimat tersebut menunjukkan bahwa you do something verbally, kamu betul-betul melakukan sesuatu. Subjeknya betul-betul melakukan sesuatu. Beda kayak tadi mengatakan I'm Johnny, itu kalimat nominal. Johnny itu hanya menjelaskan siapa I. Kalau ini I bought some sugar, ini betul-betul beli gula begitu. Ini betul-betul kelihatan melakukan sesuatu, melaksanakan sepak bola gitu. The baby cried, betul-betul kelihatan menangis. Betul-betul do something, the subject do something, atau subjeknya melakukan sesuatu. Itu verbal sentence. The subject do something. Okay. The subject do something to word object for transitive or just directly into the adverbial seperti ini atau keterangan. Tidak ada objeknya kalau intransitive. Ya, bedanya. Sekali lagi, kalau yang nominal menggunakan was, were. Kalau yang verbal langsung menggunakan verb 2, irregular ataupun regular, boleh milih. Yang kedua, perbedaannya, setelah was atau setelah being verb ini menggunakan komplement noun, adverb atau adjective. Ini ya, baby, there atau sad, boleh happy dan yang lainnya. Sedangkan di sini kalau transitif langsung bisa objek. Kalau intransitif tidak usah diberikan apa-apa, langsung keterangan boleh. Oke. Nah, beda yang terakhir adalah kalimat nominal tidak bisa diubah menjadi kalimat pasif. Coba kamu ubah. Tidak bisa kan? Nah, bagaimana dengan kalimat verbal? Kalimat verbal khususnya transitif bisa diubah menjadi pasif. I bought some sugar, itu jadinya some sugar was bought by me in the market last month. Jadi seperti itu. Football was played by them with my friends yesterday. Itu jadi seperti itu. Oke? Itu ya. Bedanya tadi ya. Next. Bagaimana membuat kalimat negatif? Negative sentence for verbal sentences. Tinggal ditambah apa? Did not tambah verb 1. Biasanya anak-anak sering lupa. Did not masih sini ada verb 2. Kan sudah ada did not, tidak perlu ditambah verb 2 lagi, kan udah lampau, menunjukkan lampau. Ini to be bentuk yang past participle. Nah, I did not buy. Ini did not. Regular pakai yang tadi bought, yang tadi irregular ya. Yang tadi bought jadi buy. Sekali lagi yang irregular, yang tadi bought jadi buy karena sudah ada did not, kalimat negatif. Regular verb, they did not play. Yang tadi played, ada ed-nya, jadi ada did-nya di depan, jadi kalimat negatif, jadi play. The baby cried. Oke, ini tadi belum tak ubah ya, mohon maaf PowerPoint-nya. Ini seharusnya jadinya the baby did not cry. Ini harusnya kalau diubah kalimat ini jadi kalimat negatif, jadinya the baby did not cry. I'm sorry forget to replace this one. Saya lupa tadi belum mengganti jadi kalimat negatif. Ini seharusnya jadi the baby did not cry. Tidak pakai ed lagi, last night. Begitu. Nah, hari ini kita sudah belajar apa anak-anak? Today I would like to sum up all the material. The first one, nominal and verbal sentence. Anda harus bisa membedakan itu. Kalimat nominal menggunakan to be. Bisa was, bisa were. Maknanya bisa adalah, bisa bermakna berada. Sedangkan bagaimana dengan verbal sentence? Verbal sentence menggunakan verb 2. Bisa regular, bisa irregular. Oke, nominal with was or were. Verbal with verb 2. Bisa regular ditambah ed atau irregular without you just try to memorize. Oke. Itu harus diingat-ingat, oke. Transitive. Jadi kalimat verbal ada 2, transitive dan intransitif. Transitif ada objeknya, intransitif tidak membutuhkan objek. Transitif bisa diubah jadi kalimat pasif, intransitif tidak bisa. Kalimat nominal tidak bisa jadi pasif, kalimat verbal bisa jadi pasif asal ada objeknya atau transitif. Oke? Jadi, so basically what is the difference between nominal and verbal? And what is the function? The function, if we want to describe something, if you want to describe an event in the past, we need nominal. The war was in Surabaya, contohnya kayak gitu. Perangnya ada di Surabaya. The name of the general was Sutomo, kayak gitu.
The hero was Sutomo. Kalimat nominal dipakai untuk itu. Oke, jadi pahlawannya adalah Bung Tomo. The hero was Mr. Tomo, kan kayak gitu. Nah, itu gunanya kalimat nominal dalam penggunaan historical event untuk memperjelas pelaku-pelaku sejarahnya. Verbal sentences dipakai untuk membuat alur. Suddenly, for example, the soldiers shot the enemy. Tiba-tiba tentaranya menembak musuh. Nah, kata menembak kan betul-betul verbal. Subject do something kan menembak. Nah, itu digunakan verbal sentence. Maka kali ini itu pentingnya Anda memahami nominal dan verbal sentence. Okay, that's all for today. If you have some question, you may contact me personally. If I've done some mistake, please forgive me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Don't forget to subscribe, guys. Thank you.